لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah masjid As-Sakinah Perumahan Mojokerto Indah Mojokerto Kota Kediri Jawa Timur Indonesia. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya. Ya, semoga aja bermanfaat berkah, sehat, batin dan murah rezeki. Amin. Puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Shalawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Senin malam Selasa tanggal 19 Jumadil Akhir 1447 Hijriah bertepatan dengan 8 Desember 2025 Miladiah. Barangkali ada di antara kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit, kita doakan kepada Allah segera memberikan kesembuhan. Allahumma hadhihi ba'sa rabban nas ishfi anta syafi la shifaa illa shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, ya Tuhan sekalian manusia, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit, karena tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Engkau, kesembuhan yang tidak meninggalkan kamu lagi. Amin ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu, kajian kita malam hari ini kita awali dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca satu ayat Al-Quran yang menerangkan tentang bahwa Allah memberlakukan hukum penciptaan manusia yang secara bertahap. Ada tahapan-tahapan penciptaan manusia ini, dan di antara hikmahnya adalah supaya kita dengan ketetapan itu menjadi sadar bahwa dunia ini adalah bukan tempat kita selama-lamanya, karena tempat kita yang sesungguhnya adalah kampung keabadian nanti, kampung yang dimana kita tidak lagi mengalami kematian, yaitu alam akhirat. Maka oleh sebab itu kita akan membaca juz 21 surah 30. Nama surahnya Ar-Rum. Ar-Rum itu artinya Romawi. Ar-Rum. Surah 30 ayat 54. Rum. Kita baca ayat tersebut. Bagi Bapak Ibu yang menghendaki untuk bersama-sama membaca agar mendapatkan setiap satu huruf mendapat balasan kebaikan 10 kali lipat. Sebab itu mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah.
yakhluqu ma yasha yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir wa huwal alimul qadir, yang artinya adalah sebagai berikut. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Melalui ayat ini, yakni surah Ar-Rum ayat 54 ini, Allah bermaksud mengingatkan manusia akan fase-fase yang telah dilaluinya dalam penciptaannya, dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Asal mulanya manusia itu berasal dari tanah liat, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakannya dengan tangan kekuasaannya sendiri. Dibentuklah tanah liat itu, lalu ditiupkan roh kepadanya. Setelah Nabi Adam, kemudian Allah menciptakan makhluk, juga manusia. Nabi Adam laki-laki, kemudian Ibu Hawa perempuan, yang berasal dari diri Nabi Adam sendiri tanpa melibatkan perempuan. Jadi ada orang yang terlahir dari seorang laki-laki atau tercipta dari seorang laki-laki, namanya adalah Ibu Hawa. Kemudian nanti ada manusia yang Allah ciptakan, Allah lahirkan dari seorang ibu tanpa peran laki-laki, namanya Isa alaihissalam. Ya, itu terlahir dari ibu Maryam, tapi tidak ada keterlibatan laki-laki. Dan selebihnya, selain dari itu, maka Allah menciptakan semuanya ini dari air mani, kemudian menjadi alaqah. Maksudnya adalah kita semuanya ini. Kemudian menjadi segumpal daging, kemudian menjadi tulang yang dilapisi dengan daging, lalu ditiupkan roh ke dalam tubuhnya. Setelah itu ia dilahirkan dari perut ibunya dalam keadaan lemah, kecil, dan tidak berkekuatan. Ketika lapar menangis, haus juga menangis, terkena sakit menangis karena lemah, dalam keadaan lemah. Kemudian menjadi besar sedikit demi sedikit hingga menjadi anak. Setelah itu berusia balik dan masuk masa puber. Puber seperti bapak ibu ini. Puber berapa ini? Puber. Ya, puber. Jadi masa puber lalu menjadi pemuda. Setelah menjadi pemuda, inilah yang dimaksud dengan keadaan kuat sesudah lemah. Terkadang saking kuatnya ada yang kemelintih. Bahasa Jawanya apa? Kemelintih. Ya, karena merasa paling kuat ketika ini. Entah Bapak Ibu pernah mengalami ini apa enggak? Mengalami fase ini apa tidak? Tentu semua orang mengalami masa kuat ini. Tapi tentang kemelintih tidaknya wallahu. Kadang itu indikator kemelintih itu kalau numpak sepeda mau ngebut biasanya. Ngebut disopong ngoten wis mboten eling. Tapi numpak motor ya Pak, beber lancar. Ya.
Kemudian mulailah berkurang dan menua. Ya, setelah masuk usia 50 ke atas biasanya. Lalu menjadi manusia yang lanjut usia dan memasuki usia pikun. Nah ini terkadang kacamata yang ditaruh di kepala digulai dewe. Ya. Ibu-ibu ngelap meja kursi, lapit dikempit, digulai. Ya, biasa. Lali lape di mau dikempit. Ya. Mereka sudah mulai pikun, masuk usia pikun. Inilah yang dimaksud dengan keadaan lemah sesudah kuat. Di dalam sebuah athar, Umar bin Khattab mengatakan bahwa sesungguhnya usia pikun itu adalah setelah seseorang itu memasuki usia 75 tahun. Ya, jadi sesungguhnya mulai dikatakan pikun itu kalau masuk 75. Tapi banyak orang-orang sebelum usia itu sudah mulai lupa. Ya, itu namanya nyicil. Nyicil apa? Nyicil pikun. Nyicil pikun sebelum usia 75. Jadi itu usia 75 mengalami pikun. Kata Umar bin Khattab. Ya. Di fase ini seseorang mulai lemah keinginannya, lemah gerakannya, lemah kekuatannya. Rambutnya juga putih beruban. Tadi disebutkan beruban, wasyaibah. Ya. Mulai lemah keinginannya. Tapi ada juga yang masih bertahan keinginannya, tapi tidak disertai dengan tenaga. Sehingga ada istilah apa? Anti karep apa? Tenaga cepat. Anti karep tenaga cepat. Ada itu. Ya, karena mungkin tidak dikendalikan dengan petunjuk agama. Tapi kalau orangnya itu orang yang manut taat kepada petunjuk agama, tentu akan secara beriringan dengan kekuatannya yang menurun itu, maka keinginannya juga akan menurun. Ya, tidak mau mengengkel. Ini tetap ingin dua umure perlu selama-lamanya hidup di dunia. Ya. Rambutnya putih berubah, sifat-sifat lahiriahnya dan batiniahnya berubah pula. Karena itulah maka disebutkan di dalam firman selanjutnya itu, "Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah." Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan berubah. Ya. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya. Yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apa-apa yang dikehendakinya. Artinya dia berbuat apa yang dikehendakinya dan mengatur hamba-hambanya menurut apa yang dikehendakinya. Dan Allah itu kalau sudah menghendaki sesuatu pasti terjadi, dan pasti di balik itu ada hikmah-hikmah kebaikan. Salah satunya ya tadi, mengapa kok Allah membuat tahapan-tahapan penciptaan seperti ini? Salah satunya menurut pendapat banyak ulama. Ya. Ada pendapatnya beberapa ulama menyebutkan hikmah di balik itu adalah supaya manusia itu tersadar bahwa dirinya itu bukanlah makhluk yang Allah ciptakan untuk hidup selamanya di muka bumi ini. Supaya sadar bahwa kampung halaman menetapnya adalah alam akhirat nanti. Supaya segera berbekal, mengumpulkan bekal-bekal demi untuk masa depannya di alam keabadian. Itu salah satu hikmah. Ayat ini semisal Bapak Ibu dengan ayat di dalam surah An-Nahl ayat 70. Firman Allah begini, surah An-Nahl ayat 70.
Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila adzalil umri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Innallaha 'alimun qadir. Allah menciptakan kalian kemudian mewafatkan kalian, dan di antara kalian ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, yaitu pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Ya, di sini disebutkan ada dua pilihan. Ya, ini kemudian mewafatkan kalian sebelum pikun, maksudnya ini. Dan yang kedua, pilihan yang kedua adalah, dan di antara kalian ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, yaitu pikun. Jadi artinya ada orang yang tidak pikun, tapi konsekuensinya dia harus siap meninggal dalam keadaan masih umur belum mencapai mencapai usia lanjut tadi. Ya. Atau pilihan yang kedua, panjang umurnya tetapi resikonya apa? Pikun. Nah, Bapak Ibu pilih yang mana ini? Pilih yang tidak pikun tapi dan ini nama kali itu tidak ada pilihan yang lain ini. Jadi pilihannya yang pertama, dimatikan dalam keadaan tidak pikun, itu artinya tidak sampai usia lanjut. Kata Rasul, umur umatku itu rata-rata adalah antara 60 sampai 70. Ya. Jadi berarti ya kalau belum pikun itu berarti ya sekitar itu. Atau panjang umurnya di sini tapi resikonya apa? Pikun. Ya. Pilih pundi Bapak. Ketok kok mboten pilih itu. Ini kata Allah begitu, ya, kata Allah begitu. Tujuannya tadi likai layak lama ba'da ilmin syai'an, supaya ia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Artinya pada mulanya seseorang menjadi orang yang berpengetahuan, kemudian dalam usia pikun jadilah dia orang yang pelupa dan linglung. Ya, semula hafal 30 juz hafal, tapi begitu sudah usianya 50 ke atas itu jadi hafalnya hanya juz 30. Ya, bukan 30 juz tapi juz 30 karena lupa semuanya tadi, ya. Ini tidak lain tadi hikmahnya supaya tidak lagi merasa bahwa dirinya itu akan selamanya hidup di dunia ini. Nanti pada akhirnya dia akan dikembalikan, mati nanti dihidupkan kembali. Dan supaya juga menyadari bahwa yang lain-lainnya yang Allah ciptakan di muka bumi ini semuanya akan mengalami seperti itu. Mulai dari harta benda yang mungkin Allah anugerahkan kepadanya, itu juga akan mengalami fase-fase seperti penciptaan dirinya, penciptaan manusia. Ya, jabatan juga begitu. Ya, semula tidak punya jabatan. Ya, berangsur-angsur akhirnya punya jabatan. Jabatannya meningkat. Ya, derajat per derajat, satu tingkatan ke tingkatan berikut. Nanti kemudian menurun sampai kemudian tidak punya jabatan lagi. Kembali kepadanya. Semuanya begitu nanti. Ya, tanaman-tanaman dan lain sebagainya. Keadaan dunia ini semuanya adalah fana. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya hormati, ini merupakan anugerah, ya, merupakan keuntungan bagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Ternyata Nabi Muhammad SAW sudah mengetahui perihal keadaan kita yang nampaknya tidak akan mau memilih di antara dua pilihan itu. Memilih
ndak pikun tapi kok umure ndak dawa. Repot nih. Lek pengen umure dawa kok tapi pikun kok ora penak dadi olok-olok ya. Rasulullah sudah tahu ini. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan solusinya. Solusinya apa? Solusinya adalah begini. Di dalam hadis Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadu bihinna duburas salati Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika min an uradda ila adzalil umri wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min adzabil qabr. Rawahul Bukhari. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa meminta perlindungan kepada Allah seusai salat. Maksudnya sholat 5 waktu itu. Tadi sudah saya bacakan doanya itu yang artinya begini. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari sifat kikir. Aku berlindung kepadamu dari ketakutan. Aku berlindung kepadamu dari kepikunan. Aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Nanti silakan Imam Al-Bukhari. Nah ini ada. Jadi supaya tadi kan Bapak Ibu nampaknya pilih yang umur dawa, tapi boten pikun. Nah ini supaya umur dawa, tapi boten pikun. Ada doanya yang hendaknya oleh Bapak Ibu diamalkan kapan? Di setiap selesai sholat 5 waktu itu. Doanya ini tadi. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Kula kirimaken teng Pak Hedi. Maka saya langsung dipun share. Aku berlindung, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari apa tadi? Pikir, kemudian dari sifat pengecut, ketakutan yang tanpa alasan itu adalah pengecut. Baik Bapak Ibu, ayat ini senada juga sesungguhnya dengan surah Yasin ayat 68. Ya, ayat 68 itu bunyinya adalah wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala yaftinun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan kepada awal penciptaan. Ya. Apakah mereka tidak mengerti, tidak mau memahaminya? Afala yaqilun? Apakah mereka tidak memahaminya dengan akalnya? Jadi itu sudah konsekuensinya, resikonya Bapak Ibu. Apabila seseorang dipanjangkan umurnya, pasti akan dikembalikan pada awal penciptaan, yakni dari semula lemah dikembalikan kepada lemah lagi. Surah Yasin. Surah Yasin itu surah yang ke-36. Ayatnya tadi 68. Ya.
Allah menceritakan tentang anak Adam bahwa manakala usianya dipanjangkan maka dikembalikanlah ia kepada keadaan lemah sesudah kuat dan lemah sesudah semangat. Ya. Maka yang dimaksud memberitahukan tentang keadaan dunia ini bahwa ia adalah negeri yang lenyap dan sebagai tempat persinggahan, bukan negeri yang abadi, bukan pula tempat menetap selamanya. Karena itulah disebutkan dalam akhir ayat 68 ini surah Yasin itu, apalah yaqilun, maka apakah mereka tidak memikirkan, yakni tidakkah mereka menggunakan akal pikirannya untuk merenungkan permulaan kejadian mereka, kemudian perjalanan hidup mereka yang berakhir di usia tua, lalu usia pikun, agar mereka mengetahui bahwa diri mereka itu diciptakan bukan untuk menetap di negeri yang mana ini, melainkan untuk negeri akhirat yang abadi. Dia harus pindah dari negeri yang fana ini ke negeri kekekalan yang tidak berpindah lagi sesudahnya selama-lamanya. Ya. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, sekali lagi kita ini beruntungnya bukan main, karena Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW sangat memahami tentang keadaan kita. Silahkan mau minta umur yang panjang, tetapi jangan lupa umur yang mendatangkan keberkahan dan bermanfaat, lagi tidak menjadi pikun. Oleh sebab itu ini tadi penting untuk kita hafalkan dan kita amalkan. Cobi monggo Bapak Ibu kita bersama-sama untuk menghafalkan ini, karena masing-masing sudah dapat catatannya. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Ya, itu sudah ada latinnya ya. Jadi bagi yang merasa kesulitan untuk membaca Arabnya, bisa di latinnya itu yang pakai huruf besar. Allahumma, ya, monggo sareng-sareng. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Sampun apa? Insyaallah. Di semuanya banyak Bapak Ibu doa-doa permohonan perlindungan kepada Allah dari perkara-perkara yang tidak baik, termasuk Bapak Ibu tentu sudah mengamalkan setiap kita mengakhiri sholat sebelum salam itu ada kesunahan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari 5 perkara juga. Hanya sedikit berbeda dengan ini. Ya. Kalau di akhir sholat kita sebelum salam, jadi setelah kita tasyahud selesai sebelum salam itu kan doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam dan dari siksa kubur, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Nah, sudah 4 jadinya.
Pertama tadi apa? Siksa neraka jahanam. Kemudian siksa kubur. Kemudian fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dan yang kelima, dari fitnah atau kejahatan Dajjal. 5 ini hendaknya selalu dibaca di akhir sholat, khususnya sholat 5 waktu itu sebelum salat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Ya. Sedangkan yang ini tadi materi kita malam hari ini adalah kita baca di setelah sholat, setelah Bapak Ibu berzikir dengan zikir-zikir yang sudah Bapak Ibu amalkan itu di akhir ya. Setelah baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 itu. Ya, artinya 33 itu kan ditambah 33 tambah 33 kan 99. Tambah satu lagi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, genap 100. Setelah baca itu baru baca ini tadi. Allahumma inni, monggo. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Sampai hafal? Nanti targetnya sampai hafal dan sampai mengamalkan. Pertemuan yang akan datang mungkin dites sing boten saged bisa terang. Akhirnya boten mlebet sedaya. Ikut kajian. Baik, kita berorientasi pada mengamalkan tuntunan ini sebagai wujud ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Sehingga apabila kita sudah berikhtiar menghafal dan mengamalkan, itu hakikatnya sudah mendapatkan pahala sunnah, mendapatkan pahala ibadah. Insya Allah demikian. Baik, sekali lagi kita hafal lagi. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Ya, dijamin nanti tidak pikun. Mergo terlatih ngapalne. Ya, dilatih ngapalne rada dawa. Akhirnya boten pikun insyaallah. Amin. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ini kira-kira yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan petunjuk ini karena ini sudah jelas sahih ya, karena hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya, sebagaimana kita ketahui Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim itu hadis-hadisnya dinilai oleh para ahli hadis sebagai hadis-hadis yang layak untuk dijadikan sebagai hujjah dalam ibadah kita, dalam amalan-amalan kita. Oleh sebab itu ya kita upayakan sebisa mungkin. Ya, kira-kira sanggup ya Bapak Ibu? Insyaallah. Amin. Mohon kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan, kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan petunjuk-petunjuknya dan petunjuk Rasulnya. Amin. Saya kira ini mungkin tidak perlu menunggu sampai jam isya. Ya.
jam itu tadi. 4 menit lagi. Kurang kita 5 menit. ini saya punya aplikasi. Nah, jika Bapak Ibu ingin juga ikut memiliki ini bisa membuka di Play Store, itu ketik Masa itu aplikasi untuk mengetahui jam sholat, mengetahui arah kiblat, mengetahui kalender. Bahkan kalendernya ini sudah kalender KHGT. KHGT itu kalender Hijriah Global Tunggal. Jadi sudah dipersatukan secara internasional. Jadi misalnya hari ini Senin malam Selasa di tempat kita, ini sudah masuk Selasa ini. Selasa ini di sini tanggal 19 Jumadil Akhir, maka Selasa di bagian bumi manapun itu tanggalnya adalah tanggal 19 Jumadil Akhir. Ya, sama. Karena sudah menggunakan KHGT. Ini hasil mufakat sekitar 60 negara yang diselenggarakan di Turki, di Istanbul, Turki, untuk menyepakati disatukannya kalender Hijriah, kalendernya Islam, supaya tidak terjadi perselisihan. Maksudnya begitu. Meskipun ini masih tahun-tahun pertama, tentu memang belum sempurna, masih banyak yang mungkin nanti berselisih. Tetapi yakinlah bahwa nanti berangsur-angsur semua akan bergabung seperti ini. Ini tidak ubahnya seperti riwayat sejarahnya kalender Masehi. Dulu kalender Masehi itu juga terjadi melewati tahapan-tahapan seperti itu. Tapi sekarang kan sudah tidak ada perbedaan lagi. Sekarang hari Senin di tempat kita ini tanggal kita di 8 Desember. Senin di mana saja di permukaan bumi ini tanggalnya juga tanggal 8 Desember. Tidak ada yang di Amerika sana Senin saiki tanggal 9 misalnya, atau tanggal 7, tidak. Semuanya tanggal 8. Demikian pula ini. Baik, silakan menginstal, itu free, tidak dipungut biaya, gratis. Kemarin saya pakai juga di luar negeri, di Beijing. Nah ini karena di sana tidak ada arah di hotel itu tidak diberi arah kiblat, tidak sering di tempat kita. Jadi sarana itu tidak ada. Maka ya kita menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ini yang akurasinya bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Baik, Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan bersama-sama membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.